Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau masak telur. Bahan yang perlu disiapkan. Di sini saya menggunakan 3 butir telur. Kemudian untuk campuran, di sini saya menggunakan daging sapi secukupnya. Kemudian sayur sawi juga secukupnya. Nah, ini teman-teman, untuk daging sapi jangan lupa dicuci bersih. Kemudian masukkan ke dalam kulkas bagian freezer, diamkan di situ kurang lebih 1 jam supaya nanti kalau dipotong mudah ya untuk memotongnya. Biarkan 1 jam dulu, biarkan agak mengeras dulu. Rendam sayur sawi ke dalam air. Ini sengaja saya menggunakan sayur sawi sedikit saja ya teman-teman. Kemudian tambahkan sedikit garam atau secukupnya saja, lalu diaduk rata, biarkan garam larut bersama air. Rendam sayur sawi kurang lebih 15 menit, biarkan 15 menit dulu. Setelah 15 menit jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak suka direndam ya, itu juga sesuai selera masing-masing. Nah, ini teman-teman daging sapi yang sudah agak keras ya. Ini keluar dari kulkas. Kemudian siap dipotong, potong sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya potongnya tipis-tipis saja. Nah, seperti ini ya. Ini lebih mudah dipotong kalau sudah masuk kulkas. Kalau sudah dingin ya, kalau sudah agak mengeras. Kemudian taruh di satu tempat. Kemudian bumbui daging sapi dengan 1 sendok makan kecap asin, setengah sendok teh gula pasir, merica bubuk secukupnya. Lalu diaduk rata. Setelah diaduk rata, tambahkan 1 sendok teh munjung tepung maizena. Ini gunanya untuk melembutkan daging ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak suka tepung maizena, bisa diganti dengan putih telur ya. Itu juga lebih lembut, lebih sedap, dan yang pasti juga lebih bergizi. Kemudian tambahkan setengah sendok makan air jahe. Tambahkan kurang lebih 1 sendok teh minyak wijen. Kemudian diaduk rata. Untuk membumbui daging sapi saya tidak menggunakan garam ya teman-teman, karena ini daging sapinya saya motongnya tipis-tipis banget. Jadi kalau dibumbui dengan garam, daging sapi akan mengeras. Jadi saya tidak menggunakan garam. Bagi teman-teman yang suka silahkan ya, silahkan ditambahkan garam. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk rata. Ini nanti saya hanya menggunakan separuh saja ya teman-teman untuk daging sapi. Ini tadi saya belinya $25. Kalau uang Indonesia setara kurang lebih 50 ya, 50.000 rupiah. Ini saya nanti menggunakan separuh saja untuk makan saya seorang. Nah, setelah diaduk rata kemudian diamkan kurang lebih 30 menit. Biarkan 30 menit dulu. Di satu mangkok bukakan telur. Kemudian tambahkan sedikit garam atau secukupnya. Tambahkan sedikit merica bubuk atau secukupnya juga, sesuai selera ya teman-teman. Kemudian siapkan kurang lebih 1 sendok teh tepung maizena. Tambahkan sedikit air atau secukupnya. Lalu diaduk rata ya, larutkan. Kemudian masukkan ke dalam telur.
lalu kocok telur dengan baik. Tepung maizena dan air gunanya untuk melembutkan telur ya teman-teman. Bagi yang tidak suka silahkan di skip, bisa juga diganti dengan susu cair, itu akan lebih bergizi. Kemudian kita siap masak ya teman-teman. Didihkan air. Nah ini air sudah mendidih, tambahkan sedikit garam secukupnya saja, kemudian tambahkan minyak secukupnya, aduk rata, biarkan garam larut bersama air, dan biarkan air pelan-pelan mendidih. Setelah air mendidih, masukkan sawi, lalu diaduk. Rebus sawi sebentar ya teman-teman. Di sini saya menggunakan sawi secukupnya saja. Sayur sawi sudah matang teman-teman, kemudian kita angkat. Kemudian panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis daging sapi. Daging sapi tumis setengah matang, masukkan telur. Kemudian diaduk cepat ya teman-teman. Begini saja sudah kita angkat. Nah ini teman-teman, kemudian siapkan nasi hangat atau nasi panas ya. Taruh telur dan daging sapi di atasnya. Nah seperti ini. Kemudian taruh sawi yang sudah direbus di dekatnya. Nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman. Mudah saja. Nasi, daging sapi, telur ditambah dengan sawi hijau. Menu ini kalau di Hongkong sudah menu restoran ya teman-teman. Kalau teman-teman di restoran Hongkong pesannya ngau yuk wak tan fan. Kalau teman-teman pesan ngau yuk wak tan fan, nanti teman-teman akan dikasih seperti ini. Harga cukup lumayan ya. Kalau di Hongkong dulu harganya 41 dolar, setara kurang lebih 80.000 rupiah ya. Bagi teman-teman yang suka daun bawang ya, di atasnya ini boleh dikasih daun bawang, itu akan lebih sedap. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Selamat mencoba dan selamat makan. Ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa share ya. Terima kasih. Nah ini teman-teman, kita coba untuk memakannya. Kalau di Hongkong telurnya setengah matang ya biasanya kalau di restoran, tapi ini telur saya mau matang ya, tidak mau makan setengah matang. Bagi teman-teman yang suka setengah matang ya silahkan saja. Kita coba. Telur yang sangat lembut ya teman-teman. Untuk daging sapi juga lembut, tidak keras. Untuk bumbu bagi saya juga pas. Bagi teman-teman kalau mau bumbu lain ya silahkan saja. Enak banget teman-teman. Bagi teman-teman yang suka pedas ya, boleh ditambahkan saus sambal
tahu boleh dipotongin cabai ya. Menu ini di restoran Hong Kong kebanyakan ada ya teman-teman, karena bisa dibilang ini adalah makanan